ikut WS malah berjodoh dengan tukang pijat. Nah teman-teman, kali ini saya ingin menceritakan kisah seru dan kisah nyata yang saya alami tentang perkenalan saya dengan seorang tukang pijat. Begini, sekitar 3 bulan yang lalu, saat mendampingi supir saya mengirim barang, saya turun dari pintu sebelah kiri pickup Suzuki Carry yang setia menemani saya menjemput rezeki ke sana kemari. Karena kurang hati-hati, engkel kaki kanan pun terkilir ke arah dalam. Saat itu tidak terasa parah sakitnya, dan saya pikir sudah tidak apa-apa. Namun sekitar 2 minggu sebelum berangkat ke workshop 9 di Surabaya, tiap hari terasa otot mulai dari mata kaki sebelah kanan luar hingga ke bagian pantat terasa nyeri sekali. Kadang posisi lurus berdiri pun terasa nyeri, besoknya posisi duduk pun terasa nyeri. Sudah beberapa kali mencoba pijat ke sana kemari, belum ketemu pemijat yang sakti dan manjur. Jadi kemarin ketika datang ke workshop, saya berniat hati ingin menyampaikan kesulitan saya di depan forum. Barangkali saja ada teman-teman di Surabaya yang sudah punya langganan tukang pijat yang sakti mandraguna. Workshop 1 hari pun berlalu. Saya tidak berani ngomong ke publik seperti yang saya rencanakan. Namun, saya duduk di barisan depan dan di samping kiri saya ada Cik Lenita. Sebagaimana lazimnya orang yang belum kenal, saya pun membuka pembicaraan dan ngobrol ringan. Lalu saya pun bertanya, apakah Cik Leni ada kenal tukang pijat yang sakti mandraguna? Dengan sigap Cik Leni membuka HP-nya dan memberikan nomor Pak Yoyo, tukang pijat yang selalu mendampingi klub sepak bola Persebaya dan sudah pernah menangani anak Cik Leni yang olahragawan basket bila terkilir kaki atau tangannya. Ringkas cerita, hari Minggu kemarin saya extend 1 hari karena dapat tiket pesawatnya yang berangkat Senin pagi. Sore hari setelah acara WS selesai, saya pun menghubungi Pak Yoyo untuk janjian mau pijat. Tapi ternyata Pak Yoyo sedang mendampingi tim Persebaya di Bogor. Jadi waktu yang ada kemarin sore saya pakai untuk membuat video catatan belajar yang barangkali teman-teman sudah lihat. Nah, hari ini, hari Senin, saya kembali dari Jakarta dan buat janji dengan Pak Yoyo. Jam 18 sampai 18.30 tadi sore di Sentul Bogor. Engkel kaki kanan yang bermasalah pun diberesi. Wow, awalnya sakitnya luar biasa saat Pak Yoyo mengurut otot-otot yang terlanjur kaku karena menahan nyeri berbulan-bulan. Namun lama-lama terasa otot yang kaku mulai mengendur dan rasa sakitnya berangsur berkurang. Hingga saya diminta membalik badan dan kaki kanan saya pun diberesin sedemikian rupa. Ada suara klek. Nah, engsel kaki kanan kembali ke tempatnya semula. Nah, bila ditanya apakah Sesyung pernah mohon kepada Fu Faksen untuk dibantu disembuhkan sebelum ini? Ya, saya pernah memohon dan saat itu gerakan Lienkungnya menggerak-gerakkan kaki dan ada bunyi kletek-kletek. Namun itu belum mengurangi rasa nyeri yang menyerang. Akan tetapi, saya tidak menyalahkan dewa kok bila tidak bisa sembuh sekali beres. Seperti kisah seru salah seorang Sesyung di Magelang yang pernah bercerita dia mengalami kecelakaan dan tulang kaki dan tangannya ada yang bergeser. Saat antri menunggu ditangani dokter di rumah sakit, ia baca cendian, minta bantuan dewa dan serta-merta terdengar bunyi gemerutuk. Tulang-tulang yang kembali ke posisinya semula secara serentak sekaligus sekali beres. Saya memilih untuk menyikapi bahwa penyembuhan kaki saya nanti pasti ada jalannya, dan Lienkung ini adalah salah satu tahapan dari sekian proses yang lainnya yang perlu terjadi untuk pulihnya kaki saya secara total.
Bila ditanya bagaimana Sesyong menyikapi hari-hari yang dijalani sambil merasa nyeri di kaki, ya, jadi selama menjalani hari-hari di mana nyeri itu timbul, saya mempertahankan pikiran positif dan sikap mental yang kondusif dengan berkata kepada diri sendiri untuk membesarkan hati, tenanglah, rasa sakit hari ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang dilakukan oleh Fu Fasen untuk saya. Sebentar lagi sembuh kok. Nah, pelajaran yang saya petik dari sini adalah saat kita sedang mengalami kesulitan, sakit atau kesusahan, tetap pertahankan sikap mental yang positif dan kondusif untuk menunjang dan mengundang kejadian-kejadian beruntung yang menjadi jalan terpecahkannya masalah kita. Peristiwa saya duduk di barisan depan dan di sebelahnya ada Cileni bukan kejadian yang saya desain dengan sengaja. Semua serba kebetulan. Kok tahu-tahu dari Cileni saya dapat info tukang pijat Sakti Mandraguna yang saya cari-cari. Lalu keberadaan Pak Yoyo, si tukang pijat atlet sepak bola yang pekerjaannya mereparasi engkel kaki di Bogor, sedang mendampingi tim Persebaya, dan Bogor hanya berjarak 1 jam dari Depok, juga bukan hal yang saya desain dengan sengaja. Ini juga sebuah kebetulan dan keberuntungan. Itulah keberuntungan saya, hoki yang saya dapat dari workshop 9 Secret of Life. Materi dan pelajaran super keren dari Sang Mengren kita peroleh, dan semua pelayanan dan kerja tim wow yang luar biasa, plus ketemu tukang pijat Sakti Mandraguna. Lak bejo tenan to aku iki. Oke, terima kasih. Ku menemukanmu, saat kaki ini butuh pijatanmu. Akhirnya ku menemukanmu, saat kaki ini butuh pijatanmu. Ku berharap engkaulah yang dapat sembuhkan kakiku, dan biarlah ku berjalan lincah dan ringan untuk mengumpulkan rezeki. Akhirnya ku menemukanmu, saat kaki ini butuh pijatan.